Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi video Ustadz Mufli Sapitra terkait dengan ceramah Ustadz Adi Hidayat yang sudah mengakibatkan kegaduhan dan polemik di tengah-tengah masyarakat secara luas, maka kami pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa cara dan statement Ustadz Mufli Sapitra menanggapi pendapat Ustadz Adi Hidayat tentang musik telah memunculkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kami menduga tanggapan yang dilemparkan Ustadz Mufli Sapitra hanya terkesan mencari sensasi untuk menaikkan rating media sosialnya dengan melemparkan komentar-komentar yang berisi kebencian. Kedua, kami meyakini bahwa dakwah bisa dilakukan dengan cara yang lebih arif, tanpa harus saling merendahkan, mengolok-olok, dan tuduhan-tuduhan keji yang menyakiti antar sesama kaum muslimin. Yang ketiga, menuntut Ustadz Mufli Sapitra untuk menjelaskan pendapatnya secara ilmiah kepada publik terkait musik dan hukumnya, tanpa harus menyudutkan asatidz yang memiliki pendapat lain. Hal ini agar umat memiliki perbandingan ilmu tentang musik tanpa harus diwarnai kebencian, saling mencaci, bahkan mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Keempat, pernyataan Ustadz Mufli Sapitra bahwa pernah menimba ilmu di pesantren Muhammadiyah bukan berarti menunjukkan beliau kader Muhammadiyah, tapi cenderung hanya penikmat amal dakwah Muhammadiyah yang saat ini justru beliau membalas dengan menyakiti hati banyak warga Muhammadiyah. Yang kelima, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara meminta Ustadz Mufli Sapitra segera meminta maaf kepada Ustadz Adi Hidayat dan keluarga besar Muhammadiyah, serta segera menghentikan tuduhan-tuduhan terhadap Ustadz Adi Hidayat yang dapat memunculkan reaksi negatif dan memecah belah persatuan antar anak bangsa. Yang keenam, jika dalam waktu 2 kali 24 jam sejak Rabu 8 Mei 2024 Ustadz Mufli Sapitra tidak meminta maaf, maka pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara akan membawa persoalan ini kerana hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketujuh, sebagai penutup, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara akan aktif dalam mengawal setiap aktivitas dakwah semua ulama Muhammadiyah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal kitabi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah
wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kalau berbicara kokam, ya, saya masih teringat dengan peristiwa yaitu surat Al-Maidah. Itu mungkin gerakan kokam yang paling positif di saat yaitu membicarakan tentang surat Al-Maidah. Ketika mendemo mantan gubernur DKI ketika itu, kokam di Jakarta itu menjadi yang terdepan, bahkan termasuk koordinator gerakan anti Ahok lah, taruhlah pada waktu itu ya. Dan saya juga menjadi orang yang terdepan di saat itu, turun ke gelanggang menyuarakan yaitu diturunkannya Ahok dari gubernur Jakarta itu pada waktu itu. Itu mungkin kokam yang paling positif. Nah, sedangkan hari ini saya ingin mengajak seluruh pemirsa di mana saja berada berkaitan dengan yaitu pernyataan kokam Sumut ya, dari pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumut, yang menurut saya sangat sumbang. Karena Muhammadiyah ini, gerakan Muhammadiyah itu adalah gerakan intelektual, bukan gerakan orang awam. Jadi gerakan intelektual, gerakan kecerdasan, apalagi kalau mengikuti logo-logo di Muhammadiyah, yaitu mencerdaskan, mencerahkan, gitu, mencerdaskan dan mencerahkan. Kemudian berkemajuan, bukan berkemunduran, ya. Bukan diam, tapi dinamis, positif, agresif, ilmiah. Tidak pada tindakan-tindakan arogan, sebagaimana ini disuarakan oleh Sumut. Itu lebih pada konsep pemikiran, ya, lebih pada konsep pemikiran yang keluar dari keputusan kokam Sumut itu, menurut saya Sumatera Utara ya, Medan. Jadi kepada kokam Medan itu perlu dipikirkan secara matang, mengeluarkan arahan, mengeluarkan yaitu pernyataan, apalagi gaya-gayanya bukan menunjukkan warga Muhammadiyah ya, gaya-gayanya kayak orang sebelah gitu, menuntut minta maaf. Apalagi itu masalah Ustadz Ade Hidayat dengan Ustadz Musleh Safitra itu adalah masalah pribadi, bukan masalah organisasi. Ini jadi jangan menempatkan organisasi untuk menggalang kekuatan untuk kepentingan kepuasan seseorang. Jadi jangan mundur ke belakang makin bodoh gitu. Tapi bagaimana menjadi kokam yang benar-benar membela kebenaran. Perlunya dari Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah Sumut itu berbekal kecerdasan dan kepandaian. Ya, saya mulai di zamannya Mas Dahnil itu ya, zamannya Mas Dahnil, kemudian zamannya Sunanto itu orang Madura juga sama dengan saya, orang Sumeneb juga itu. Saya juga selalu wanti-wanti, teriak-teriak itu. Ya, walaupun sekarang Mas Dahnil juga ada di yaitu kabinetnya, taruhlah kabinetnya Prabowo itu. Kemudian Sunanto juga ada di kabinetnya PDI gitu ya. Jadi kokam ini kan sekarang banyak afiliatif begitu. Pemuda Muhammadiyahnya itu banyak afiliatif. Di Jakarta pemuda Muhammadiyahnya ada yang masuk PSI dan sebagainya. Lucu-lucu lah di kokam, di pemuda Muhammadiyah itu. Yang terkesan lebih banyak politis. Kalau saya lihat dari pemuda-pemuda Muhammadiyah itu justru mengalami kemunduran gitu, bukan kemajuan. Karena saya tidak melihat pentolan-pentolan di Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah itu yang benar-benar memahami agama gitu. Hanya bisa berteriak-teriak membela Ade Hidayat. Ya, kenapa saya berani? Saya mantan dai lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya juga sampai sekarang masih menjadi ketua majelis tarjih pimpinan cabang Muhammadiyah.
Dan saya juga adalah sebagai ketua ranting dan dai lembaga dakwah khusus PP Muhammadiyah keliling kemana-mana. Saya berani menasihati karena Kokam ini orangnya muda-muda, ya, masih jauh masa depannya. Jangan berpikir mundur, harus berpikir sesuai dengan bapaknya, yaitu Muhammadiyahnya yang selalu berpikir kemajuan. Berkali-kali Muhammadiyah ini mendapatkan hambatan dari kelompok-kelompok lain. Bagaimana menghadapi tekanan, yaitu upaya perampasan rumah sakit di mana itu kemarin itu, rumah sakit di Jawa Tengah, ya. Kemudian juga sekolah-sekolah Muhammadiyah, masjid-masjid Muhammadiyah dan sebagainya, itu semua di luar nalar dulu, ya. Bahkan pernah juga misalnya di masjid di Jakarta itu terjadi upaya perampasan masjid yang dilakukan oleh tetangga sebelah sampai mematahkan tangannya takmir masjid, ya. Tapi kemudian sikap Muhammadiyah tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan. Padahal itu jelas-jelas namanya Muhammadiyah, ya. Kalau yang sekarang ini Kokam tiba-tiba terperanjat gitu melihat Ustadz Adi Hidayat dikritisi oleh Ustadz Musli. Ustadz Musli itu bagaimanapun dia itu bapaknya adalah PDM, ibunya Aisyah sampai sekarang, kan. Harusnya orientasi berpikirnya Kokam itu ngerti bener lah gitu. Jangan kemudian mau diadu domba oleh orang-orang yang punya kepentingan terhadap Muhammadiyah. Atau jangan-jangan nanti cari sensasi sendiri melalui cara-cara seperti itu. Apa bedanya? Kalau menurut Ustadz Musli cari sensasi, lah Kokam juga cari kesempatan gitu pada akhirnya itu. Tuduhannya begitu nanti itu. Nah ini kan nggak beres ya namanya, ya. Kalau sudah gerakan-gerakan sporadis seperti itu. Jadi pernyataan yang dibuat oleh Kokam, kita dengar dulu pernyataan yang dibuat oleh Kokam ini, ya. Nanti kita kritisi ini. Saya berani mengkritisi. Tak usah takut-takut. Karena saya yakin Kokam ini masih memiliki kepemudaan Muhammadiyah yang sesungguhnya. Jadi mungkin saja itu cuma menakut-nakuti menurut saya. Tapi kalau sampai terjadi berarti Kokam itu sudah berkemunduran lagi, bukan lagi berkemajuan. Nah, kita dengar. Ini nasihat buat Kokam, ya, nanti yang akan saya buat ini judulnya nasihat buat Kokam gitu. Ini sebenarnya sudah saya buat sebagai konten, ya. Tapi lebih baik saya siarkan secara langsung aja. Nah, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi video Ustadz Mufli Sapitra terkait dengan ceramah Ustadz Adi Hidayat yang sudah mengakibatkan kegaduhan dan polemik di tengah-tengah masyarakat secara luas, maka kami pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa cara dan statement Ustadz Mufli Sapitra menanggapi pendapat Ustadz Adi Hidayat tentang musik telah memunculkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kami menduga tanggapan yang dilemparkan Ustadz Mufli Sapitra hanya terkesan mencari sensasi untuk menaikkan rating media sosialnya dengan melemparkan komentar-komentar yang berisi kebencian. Kedua, kami meyakini bahwa dakwah bisa dilakukan dengan cara yang lebih arif, tanpa harus saling merendahkan, mengolok-olok, dan tuduhan-tuduhan keji yang menyakiti antar sesama kaum muslimin. Yang ketiga, menuntut Ustadz Mufli Sapitra untuk menjelaskan pendapatnya secara ilmiah kepada publik terkait musik dan hukumnya, tanpa harus menyudutkan asatid yang memiliki pendapat lain. Hal ini agar umat memiliki perbandingan ilmu tentang musik tanpa harus diwarnai kebencian, saling mencaci, bahkan mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Keempat, pernyataan Ustadz Mufli Sapitra bahwa pernah menimba ilmu di pesantren Muhammadiyah bukan berarti menunjukkan beliau kader Muhammadiyah, tapi cenderung hanya penikmat amal dakwah Muhammadiyah yang saat ini justru beliau membalas dengan menyakiti hati banyak warga Muhammadiyah. Yang kelima, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara meminta Ustadz Mufli Sapitra segera meminta maaf kepada Ustadz Adi Hidayat dan keluarga besar Muhammadiyah, serta segera menghentikan tuduhan-tuduhan terhadap Ustadz Adi Hidayat yang dapat memunculkan reaksi negatif dan memecah belah persatuan antar anak bangsa. Yang keenam, jika dalam waktu 2 kali 24 jam sejak Rabu 8 Mei 2024
Ustadz Mufli Sapitra tidak meminta maaf, maka pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara akan membawa persoalan ini ke ranah hukum yang berlaku di negara. Kita lihat ya, ini dari pernyataan dia, kita lihat. Menuntut Ustadz Mufli Sapitra dengan melemparkan. Kita mencoba mengkritisi dari ucapan yang pertama. Apa ucapan yang pertama tadi? Juga tanggapan yang dilemparkan. Ustadz Mufli Sapitra hanya terkesan mencari sensasi untuk menaikkan rating media sosialnya dengan melemparkan komentar-komentar yang berisi kebencian. Kedua, itu sepengetahuan saya, ini Kokam ini tidak teliti juga. Kokam PWPM ya, PWPM Sumut ini tidak teliti menurut saya. Kalau melihat dari menangkap pemikiran dari Ustadz Musli. Ustadz Musli sudah saya katakan tadi, bapaknya itu adalah PDM dan ibunya adalah PD Aisyah ya. Itu lagi yang pertama. Kemudian di sini ternyata Kokam sudah melakukan tuduhan juga, tuduhan palsu gitu. Itu bahaya itu. Jadi seharusnya Kokam ini tidak membalas tuduhan-tuduhan. Kalau memang Ustadz Muslim menuduh, lah antum juga terlibat menuduh, itu namanya. Sudah merusak citra Muhammadiyah sendiri. Karena bikin tuduhan terhadap, yaitu tadi siapa Ustadz Muslim. Mencari sensasi. Lah berarti antum sudah membaca hatinya di media sosial. Saya orang Muhammadiyah tulen ya, kader, malah di kader PP Muhammadiyah itu. Ya. Jadi itu kalau ada orang mengkritisi setajam itu, kalau tidak siap di medsos, jangan jadi orang medsos. Itu pertama syaratnya. Jadi kalau tidak siap di medsos, media sosial, jangan pernah menjadi orang medsos kalau takut kritikan. Itu ya. Jika takut menghadapi kritikan, jika takut mendapatkan tanggapan, ya tidak usahlah bermitra dengan orang-orang medsos. Cukup menjadi penonton saja, daripada kemudian salah bicara. Apa yang dilemparkan oleh Kokam itu sebenarnya adalah sebuah kesalahan. Iya, kesalahan mengarahkan organisasi kepada yang bersifat tuduhan. Itu jelek itu kalau organisasi dibawa-bawa ke dalam tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Itu kan baru prediksi. Bukan sesuatu yang pasti, melakukan tuduhan palsu terhadap Ustadz Muslim namanya itu. Ya kita tegas aja lah. Tuduhan palsu namanya itu. Karena apa? Kapan Kokam itu belajar membaca hatinya seseorang gitu? Mencari sensasi. Untuk meningkatkan rating di media sosial. Na'udzubillah min dzalik. Ini tuduhan luar biasa yang dibuat oleh Kokam ini. Sudah tidak berdasar sama sekali ini. Jadi bagaimana kita Kokam atau sebagai pemuda Muhammadiyah itu, kalau ini dinamakan pemuda Muhammadiyah, ya. Jadi jelas sekali itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berargumen, hanya tuduhan belaka. Seolah-olah Kokam ini dukun gitu, atau seolah-olah pemuda Muhammadiyah di Sumut ini dukun, menerka-nerka hati seseorang. Ini salah besar dalam pandangan Islam, mengeluarkan tuduhan-tuduhan seperti itu. Yang saya baca, yang saya cermati dari Ustadz Musli itu kan berbicara surat As-Su'ara. Walaupun sebelumnya juga banyak kritikan. Memang bahayanya di dunia medsos itu akan menghadapi hujatan. Memang kalau tidak sanggup di dunia medsos, jangan mencoba-coba turun ke gelanggang dunia medsos. Itu bukan menambah kebaikan kepada kita gitu. Apalagi misalnya kita mudah marah, mudah emosi misalnya. Jangan sama sekali yaitu ke gelanggang medsos. Jadi ini tindakan-tindakan yang sudah nggak benar gitu. Kalau sudah turun ke gelanggang medsos, itu siap-siap menerima hujatan siapa saja. Mau dikritisi siapa saja. Itu harus siap. Jadi kalau tidak pernah di dunia medsos, mencoba-coba masuk ke dalam dunia medsos, akan mempersepsikan orang lain selalu jelek gitu. Lah, ana sudah bertahun-tahun
Ya, di dunia medsos di YouTube itu. Coba lahirnya YouTube tuh tahun berapa itu. Berbagai macam hujatan dan sebagainya itu biasa. Kalau tidak sabar kita di medsos, ya tidak mungkinlah kemudian bisa berbicara itu. Sebagaimana tadi yang dilontarkan oleh Kokam terhadap Ustadz Musleh Safitra itu tidak mencerminkan sebagai mahasiswa pemuda Muhammadiyah yang terdidik. Seharusnya pemuda Muhammadiyah, karena ini bawa pemuda, jadi bawa pemuda, bawa Muhammadiyah gitu, pemuda Muhammadiyah. Padahal permasalahannya dengan Ustadz Adi Hidayat itu antara pribadi dengan pribadi, dan tentu saja itu tidak didasarkan pada pemahaman sebagai orang Muhammadiyah. Kalau misalnya sekarang Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tentang musik halal misalnya, dikritisi oleh Safitra misalnya ya, dengan nada ilmiah, itu baru ditanggapi dengan Muhammadiyah dengan cara yang ilmiah juga. Tetapi ini persoalannya Ustadz Adi Hidayat dengan Ustadz Safitra. Beda kan? Beda jauh. Antara Muhammadiyah dan Ustadz Adi Hidayat itu berbeda, nggak sama gitu. Jangan lalu didudukkan satu kursi antara Muhammadiyah dan Ustadz Adi Hidayat, walaupun Ustadz Adi Hidayat adalah wakil Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Di sana banyak wakil itu, ada Pak Samsul Hidayat, ketuanya itu Fathur Rahman Kamal. Lah, kenapa kemudian yang muncul pemuda gitu? Kalau memang cerdas, ditanggapi dong, kerahkan kecerdasannya, bukan mengerahkan yaitu tadi pernyataan yang tidak ilmiah gitu. Apalagi bawa itu tadi lembaga. Ini lembaga loh, jangan main-main. Apa tidak malu membawa lembaga hanya untuk orang gitu ya, untuk seseorang gitu? Hanya kritisi Ustadz Adi Hidayat. Sejak kapan ada Muhammadiyah gampang tersinggung? Padahal Muhammadiyah sejak dahulu itu menghadapi ancaman, berbagai macam ancaman, tidak pernah tersinggung. Kok baru sekarang ada apa gitu? Sebenarnya ada apa antum-antum ini? Saya sebagai kakak jelas lebih tua dari kalian semua gitu. Jadi ini adalah foto saya ini di atas nih. Waktu saya bergabung dengan Kokam bersama teman-teman Kokam di zamannya yaitu Dahnil ya, Simanjuntak itu. Yang juga kalau nggak salah dari Sumatera Utara juga kan. Nah, jadi di sini perlu kemampuan intelektual. Kalau antum ingin menanggapi Ustadz Musleh, itu sudah jelas kok pahamnya, dijelaskan dia. Yang dikritisi itu As-Su'ara, bukan masalah As-Su'ara siapa itu. Lah ketika Ustadz Adi Hidayat juga misalnya itu membawakan tanggapan terhadap Ustadz Musleh, itu kan menghardik pribadi juga sudah. Membawa pribadi, memukul pribadi langsung juga kan. Jadi saya kira ini klop sudah. Lalu apanya yang mau dibela kalau sudah main pribadi-pribadi itu? Ustadz Musleh misalnya bawa pribadi Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat bawa Ustadz Musleh. Tadi dengan menyebut yaitu hanya lulusan teknik, dan sebagainya. Ingat loh, seorang yang lulusan teknik ataupun apa belum tentu kalau dia kemudian memfokuskan kepada ajaran-ajaran agama, dia akan menjadi teknisi muslim yang lebih hebat dari hanya sekedar. Saya mendapatkan seorang teman namanya Doni ya, tapi nama ini saya sembunyikan. Doni benar Doni dengan sebutannya pokoknya dia disebut Abu juga lah. Kalau melihat dari bidangnya, bukan bidang keagamaan awalnya. Dia menguasai bahasa Inggris, menguasai bahasa Arab, dan sebagainya. Si Doni ini. Kemudian Doni ini menjadi orang yang hebat. Bahkan menjadi salah satu pemikir Islam melawan tokoh-tokoh arogan di Indonesia itu. Seluruh kelompok-kelompok ya agama-agama yang kuat memegang adat. Itu Doni. Jadi dia sekolahnya dari umum, tapi kemudian juga menjadi orang hebat. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat juga kemarin kan menghardik masalah pribadi dan sebagainya yang dilakukan oleh
kemudian menanggapi dengan bukunya juga akhirnya dijawab oleh Musleh Sapitra kalau bukunya itu adalah produksi A. Itu jelas datanya, bukan abu-abu gitu. Maka di sini yang diperlukan bagi pemuda Muhammadiyah di Sumut tuh mengumpulkan kalangan intelektual Muhammadiyah yang punya kemampuan dalam berbagai kitab, tidak menggantungkan kepada kecerdasan Ustadz Adi Hidayat saja gitu. Itu salah. Karena Muhammadiyah tidak mengajarkan taklid buta. Muhammadiyah ini pembasmi TBC. Loh, kalau kemudian kader-kader Muhammadiyah itu taklid buta, apa jadinya Muhammadiyah nanti ketika mengarungi masa depan? Bisa hancur loh Muhammadiyah karena orang-orang yang sudah berubah. Tantangan Muhammadiyah cukup besar ke depan. Lah kalau kemudian cara berpikir ini muncul lagi, itu berkemunduran namanya. Itu loh yang perlu kita kritisi ya. Jadi saya itu melihat hal ini memang tidak baik. Kita lihat lagi apa yang disampaikan beliau. Nih kita dengar. Yang kedua apa? Kami meyakini bahwa dakwah bisa dilakukan dengan cara yang lebih arif, tanpa harus saling merendahkan, mengolok-olok, dan tuduhan-tuduhan keji yang menyakiti antar sesama kaum muslimin. Yang ketiga. Itu ya yang kedua tadi. Itu secara ilmiah tanpa mengolok-ngolok. Faktanya saling mengolok-ngolok. Ya tadi kan mengolok-ngolok sudah itu. Mengolok-ngolok orang, walaupun pernah ngenyam pendidikan, hanya numpang hidup. Ini kan kasar itu, kasar banget. Tidak berakhlak menurut saya itu. Kata-katanya kalau diasaskan kepada organisasi Muhammadiyah, itu sama saja dengan merendahkan Muhammadiyah itu. Menurut saya perlu dirubah bahasanya itu. Tidak benar. Saya kira antum-antum kan mahasiswa itu harusnya hebat dong bahasanya gitu. Makanya mahasiswa Muhammadiyah ini, yang alumni-alumni Muhammadiyah ini perlu belajar peningkatan kualitas keagamaan. Baca kitab-kitab turos dari seluruh yang ada untuk mengetahui benar tidaknya. Kalau memang mau mengadili seseorang. Lah ini kita misalnya nggak punya referensi atau punya marja, ya. Lalu kita menanggapi seseorang, menanggapi Ustadz Musleh, itu salah. Artinya, keputusan yang diambil oleh pimpinan pemuda Muhammadiyah Sumut ini, pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Sumut ini, adalah sebuah kesalahan. Jadi saya berani begini ya, saya berani ini. Karena sama-sama Muhammadiyah. Ya itu. Silahkan antum, kalau mau ngecek saya silahkan. Jadi tujuannya apa? Tolonglah, jangan Muhammadiyah itu dijadikan bahan-bahan kayak gitu tuh. Hanya hal-hal yang menurut saya sepele itu. Kalau memang hebat dari Sumut itu, sudahlah kerahkan ulamanya di Sumut, dari pemuda Muhammadiyah yang memiliki kemampuan. Kemudian dari dua pendapat itu didudukkan. Baik yang Ustadz Adi Hidayat, ya, ataupun yang Ustadz Musleh, diadili secara kitabiah, mengikuti kitab-kitab yang ada itu. Bagaimana At-Turos membicarakan tentang musik misalnya. Dan yang saya cermati, masalah Ustadz Adi Hidayat ini dengan Ustadz Musleh, itu lebih pada konsep pemikiran tentang as-su'ara yang diartikan pemusik. Kemarin sudah terjadi tanggapan keduanya itu. Ketika Ustadz Adi Hidayat secara subjektif menilai lulusan ini kan sudah, menurut saya penghinaan juga itu yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat. Itu lulusan teknik, ya, industri katanya. Ini saya baca ini skripsinya. Wah, ini Dalim juga yang memberikan skripsinya itu. Coba, Dalim juga dia yang memberikan skripsinya gitu. Yang kedua, mengolokkan, ingat, Habibie itu kan pesawat terbang, tapi kemudian belajar agama. Di mana salahnya? Lah, sekarang dia Ustadz Musleh yang tadi sudah dikatakan dari keluarga besar Muhammadiyah, orang tuanya Muhammadiyah. Antum bilang itu dengan bahasa yang sangat keji. Apa? Jadi dikatakan bahwasanya cuma numpang enak, itu kan bahasanya gimana ya, kok ada surat pernyataan seperti itu gitu. Kira-kira itu nalar intelektual apa arogan itu? Tidak mencerminkan sebagai sosok pemuda Muhammadiyah yang memiliki kecerdasan. Padahal seharusnya antum itu
mencerdaskan dan mencerahkan bahasanya. Bukan bahasa arogan seperti itu. Lah kemarin sudah Ustadz Adi Hidayat begitu. Tadi kan sudah dijawab juga oleh Ustadz Musleh. Saya mengikuti terus loh. Kedua dialog itu ngikuti. Apa? Lebih-lebih dia bikin kesalahan lagi. Ketika mengutip kitab, ternyata kitab Syiarul Fidah yang diambil oleh Ustadz Adi Hidayat. Ini kan makin rame lagi ya, makin rame gitu. Mengundang masalah. Dan Ustadz Adi Hidayat, antum biar tahu, itu berkali-kali di dalam memahamkan tentang Muhammadiyah misalnya kepada orang lain itu berbeda. Contohnya masalah kunut. Di Muhammadiyah kunut itu sudah diputuskan bahwa kunut itu tidak sunnah karena hadisnya lemah. Lah, Ustadz Adi Hidayat malah memberikan kelapangan yang lain-lain gitu. Itu berbeda sudah dengan Muhammadiyah. Antum mau bela? Itu yang mau dibela oleh antum. Kedua, ya terpaksa ana bicara sama kalian itu. Yang kedua, Ustadz Adi Hidayat itu melampaui keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah berkaitan yaitu di mana ainallah, di mana Allah itu. Ketika pimpinan Majelis Tarjih Muhammadiyah bersama timnya memutuskan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, entah beberapa lama Ustadz Adi Hidayat sepertinya menyanggah seluruh keputusan pimpinan Majelis Tarjih Muhammadiyah, hasil yang sudah digodok dan masuk buku keputusan Tarjih Muhammadiyah. Nah, coba bagaimana kalau begini? Karena antum mau membela itu, kesalahan itu. Tolonglah, kalau mau membela itu dengan argumen yang kuat, bukan argumen-argumen yang tidak kuat gitu. Banyak lagi itu kalau mau diungkap Ustadz Adi Hidayat. Coba bahasanya lagi ketika menyampaikan wejangan di hadapan yaitu Zulkifli pemimpin PAN itu di mana itu, di daerah mana yang kebetulan ada dari PBNU, dia dengan terang-terangan membuka front kepada orang-orang Muhammadiyah sebenarnya, bahwa kami sengaja dimasukkan ke Muhammadiyah untuk membawa pemahaman NU ke Muhammadiyah. Kan lucu. Gimana sih antum itu pemuda Muhammadiyah Sumut gitu. Jadi tolonglah kritis ya, kritis. Sebagai pemuda itu jangan kaku. Ini malah aneh ya. Kita dengar yang ketiga ini dari pemuda Muhammadiyah Sumut ini. Kayak apa? Menuntut Ustadz Mufli Safitra untuk menjelaskan pendapatnya secara ilmiah kepada publik terkait musik dan hukumnya tanpa harus menyudutkan asatid yang memiliki pendapat lain. Hal ini agar umat memiliki perbandingan ilmu tentang musik tanpa harus diwarnai kebencian, saling mencaci, bahkan mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Ya, saya juga maklumi ya, pemuda Muhammadiyah ini kan terus terang saja berbeda dengan pemuda Muhammadiyah dulu. Kalau pemuda Muhammadiyah dulu itu kan hebat-hebat ya, cerdasnya. Wah, luar biasa lah kalau pemuda dulu keinginan untuk belajar agamanya tinggi ya. Nah, ini lagi ini. Jadi di sini apa? Menuntut ilmiah. Kalau menurut saya sudah sangat ilmiah apa yang disampaikan oleh Ustadz Musleh itu, Safitra itu. Sangat ilmiah. Nah, apalagi kalau misalnya pemuda Muhammadiyah, saya sarankan pemuda Muhammadiyah Sumut itu membiasakan diri membaca kitab-kitab Turos sebagai usulan kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah. Janganlah kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah Pusat itu bekerja sendirian. Tapi kalau perlu, pemuda Muhammadiyah menyumbangkan pemikiran, menunjukkan kecerdasannya. Kader-kader Muhammadiyah yang mampu membaca kitab-kitab kuning, membaca kitab-kitab Turos itu, terjun memberikan masukan kepada PP Muhammadiyah. Biar tuntas permasalahan yang disebut dengan musik. Ayo coba. Sekarang kalau mau bicara musik Islami, pada waktu muktamar Muhammadiyah di Solo misalnya, saya itu kemudian merasa gimana ya? Ketika muktamar Muhammadiyah di Solo waktu itu sampai saya bicara kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ini musik Islami, ini musik yang dihalalkan, kata saya itu. Ini serius loh saya ngomong. Antum mungkin kalau hadir di Muhammadiyah Solo kemarin itu, apa yang menarik? Di acara pasar bazar Muhammadiyah itu di tengah-tengah. Wah, ada orkes dangdut Muhammadiyah itu. Ada orkes dangdut, apa itu halal gitu? Sampai ibu-ibu Muhammadiyah semua menari. Itu hukum yang mana yang akan membenarkan dari Tarjih Muhammadiyah? Jelas itu bukan sesuai dengan Tarjih Muhammadiyah meskipun Muhammadiyah menghalalkan musik. Kalau sudah seperti itu
Itu salah sudah. Dangdut segala yang ditentaskan di situ sampai semua pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi ikut bergoyang-goyang di basar itu. Gimana itu? Pemuda Muhammadiyah sampai sejauh mana kritisnya gitu. Coba himpunlah di Sumut orang-orang yang hebat itu. Siapa yang jebolan Timur Tengah, siapa yang jebolan Mesir, jebolan Saudi Arabia, jebolan ahli hadis. Itulah sebabnya saya selalu menyarankan kepada perguruan tinggi Muhammadiyah, perlu di perguruan tinggi Muhammadiyah itu ada bukan hanya yaitu semacam bidang keagamaan itu yang secara umum saja gitu. AIKA misalnya. Itu umum itu. Belum ada fakultas yang sifatnya khusus. Ini perlu ditambah di perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Bidang syariat misalnya, iya kan? Kalau perbankan mungkin ada, perbankan syariat mungkin ada. Tapi kalau sudah jurusan syariat, muhaddis dan sebagainya, jurus ulumul Quran, ulumul hadis, ini kan tidak ada di Muhammadiyah. Yang banyak itu adalah fakultas-fakultas umum. Ya kita bersyukur itu sudah ada gitu. Tapi perlu dilengkapi, perlu disempurnakan agar sesuai dengan namanya Gerakan Dakwah Muhammadiyah. Mau berdakwah dengan apa kita itu? Kalau misalnya yaitu yang berkaitan dengan agama tidak punya. Lah pemudanya misalnya nanggong misalnya. Lah saya sendiri sering kok. Saya pada waktu berbicara di yaitu pertemuan para dosen ketika saya diundang bulan puasa itu di UMJ ya, di UMJ Limau. Di zamannya Ustadz Ngarefat tuh, di depannya para dosen tuh ada sekitar 50 dosenan lah yang mendengarkan ceramah saya. Lah Ustadz Ngarefat almarhum itu dia mantan dekan ya, dekan almarhum. Ini kami punya keinginan mendirikan fakultas sastra. Wih hebat itu Pak Kiai, kata saya itu. Hebat itu Pak Kiai. Tapi yang aneh ada Pak Kiai itu. Apa? Punya keinginan membangun fakultas adab dan sastra, tapi fakultas bahasa Arabnya nggak ada. Gimana itu? Jadi itu ya, dulu itu nggak tahu sekarang apakah sudah ada perkembangan di UMJ, saya kurang tahu. Katanya sih kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan di Jakarta itu ada. Jadi itu juga haus, orang-orang kita haus, walaupun ada PUTM, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, masih kurang itu. Karena kita belum punya penghafal Quran, penghafal sunnah dan sebagainya untuk membangun kekuatan Muhammadiyah yang lebih hebat lagi. Lah Muhammadiyah ini, kalau kembali kepada perkataannya, yaitu Kiai Haji Jarnawi Hadi Kusuma, Kiai Haji Jarnawi apa A.R. Fakhrudin ya, bahwa saya lupa itu. Tapi yang jelas itu adalah ucapan pimpinan pusat Muhammadiyah ketika itu mengatakan, jadi kalau sudah tidak kuat majelis tarjihnya Muhammadiyah, tidak kuat majelis tablenya Muhammadiyah itu akan menjadi kosgoro. Nah, itu. Apa pingin Muhammadiyah jadi kosgoro? Jadi di sini pemuda-pemuda Muhammadiyah perlulah adakan kajian-kajian at-turos itu. Saya ingin di Sumut tuh ada kajian-kajian at-turos itu di Sumut. Kitab-kitab at-turos, orang-orang yang hebat-hebat yang mumpuni berpikir. Kalau tidak salah di situ di Sumut ada yang namanya Ustadz Reza Matondang. Yang sekarang ada di pimpinan pusat Muhammadiyah. Coba itulah. Dipanggil ke situ itu suruh membina Sumut gitu. Dia ada di PP Muhammadiyah sekarang, ada di Majelis Tabligh. Coba dipanggil saja dia itu ke Sumut. Biar paham keagamaan. Jadi mengkaji dengan benar. Jangan nanggung ngaji kitab itu dengan benar. Saya dengan Ustadz Reza sering, tapi saya sering debat gitu. Iya sering debat saya. Jadi ini sekedar masukan loh kepada kalian semua ini, karena kalian muda. Saya yakin kalian di bawah saya itu. Di bawah saya, makanya saya berani. Saya sebagai orang tua berani ngomong di hadapan kalian. Itu. Apalagi tadi kita lihat yang ketiga kita dengar. Keempat. Pernyataan Ustadz Mufli Safitra bahwa pernah menimba ilmu di pesantren Muhammadiyah bukan berarti menunjukkan beliau kader Muhammadiyah, tapi cenderung hanya penikmat amal dakwah Muhammadiyah yang saat ini justru beliau membalas dengan menyakiti hati banyak warga Muhammadiyah. Yang kelima, pimpinan wilayah pemuda. Tar dulu.
Mari kita dengar perkataan Safitri ya. Oh, kalau nggak salah ada di sini Safitri ini. Ada ya, kalau nggak salah. Coba ya, ini nih. Ini perkataan Safitri ini. Kita dengar bagaimana tanggapan, tolonglah pemuda Muhammadiyah ini saya simpan. Kita ulangi ya, Safitri ini. Bagaimana perkataannya Safitri yang sebenarnya. Kita coba dengan konsentrasi mendengarkan Safitri. Video saya cuma dipotong-potong. Buku sejarah yang banyak kebohongan punya kecenderungan kepada Syiah. Sebuah buku yang Ustadz tidak tahu nama pengarangnya adalah kebodohan bagi kami. Apabila kami ini sengaja nyari-nyari dan nunggu-nunggu kapan dia tergelincir. Mereka itu terkesima dengan istilah-istilah antum pasti lebih bisa dari saya. Mantan Panglima Laskar Jihad. Seorang mahasiswa teknik yang waktu itu bahkan tidak bisa baca kitab. Kaset potret, Dewa, Padi, NSYNC, Backstreet Boys. Orang-orang Salafi memang menanti ketergelinciran buah. Demi Allah tidak ada yang menanti. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah part 3 dari closing statement saya. Dan ini adalah surat terbuka untuk Ustadz Adi Hidayat, Hafidhukumullah. Kritikan kami sebenarnya hanya pada satu hal, yaitu tentang Asy-Syu'ara itu diartikan sebagai pemusik. Hasan bin Thabit diklaim sebagai sahabat yang menjadi musisinya Nabi. Video kami dari awal bukan soal hukum musik. Tetapi ketika antum membahas kemarin, kami jadi ada dapatkan catatan-catatan yang saya sangat berharap apa yang antum sampaikan ini mohon bisa dikaji kembali. Karena sebagian dari catatan kami ini justru mengundang tanda tanya baru. Tanda tanya terbesar ketika Ustadz menyebutkan sebuah kitab yang menjadi referensinya Ustadz, yang ternyata kitab ini disebutkan oleh para ulama ditulis oleh seorang Syiah, orang yang akidahnya Mu'tazilah dan manhaj atau keagamaannya condongnya kepada Syiah. Ustadz menukilkan ada sebuah kitab namanya Mirwajuz Dhahab. Di antara kitab yang paling populer tentang Hida atau Huda, rujukan para ulama sampai sekarang, ya, termasuk juga para ahli-ahli sejarah dan syiar. Itu nama kitabnya Mirwajuz Dhahab, karya Al-Mas'udi, Ali Al-Mas'udi. Mirwajuz Dhahab. Ya. Ditulis oleh seseorang yang bernama Al-Mas'udi. Tentang Al-Mas'udi ini juga para ulama sudah banyak menjabarkan tentang profilnya. Seperti perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sama-sama sepakat ini ulama kita. Beliau berkata, "Wa kutubuhu tafihatun bi annahu kana syi'iyyan mu'taziliyyan." Dan kitab-kitab karangannya, ya, termasuk diantaranya Murujuz Dhahab ini. Ini adalah kitab-kitab yang menunjukkan bahwa dia ini adalah seorang berakidah Syiah dan Mu'tazilah. Kok bisa Syiah dan Mu'tazilah kita jadikan referensi gitu, Ustaz? Lalu kemudian kita sebarkan kepada kaum muslimin. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah, jilid yang keempat, halaman 84. Wa fi tarikh al-Mas'udi min al-akadhibi ma la yuhsihi illallah. Tentang Al-Mas'udi ini, dalam buku sejarahnya, terdapat banyak kedustaan. Yang hanya Allah yang tahu betapa banyak kedustaan yang dia munculkan di dalamnya. Fa kaifa yusaqu bi hikayatin munqati'atil isnad fi kitabin qad 'urifa bi kathratil kadhib. Bagaimana mungkin kita mempercayai atau menjadikannya sebagai sandaran pada sebuah kitab yang banyak kisah-kisah yang sanadnya terputus atau munqati' dalam sebuah buku yang dikenal dengan banyak kedustaannya. Nah, sampai di sini dulu ya. Sedikit saya ingin memberikan penjelasan dari beliau. Kitab Mirwajuz Dhahab itu, kalau menurut standar yang benar dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Musleh dan dari kitab-kitab yang sudah beredar itu di internet sekarang, ya gara-gara Ustadz Adi Hidayat pada akhirnya semua buka gitu. Semua ingin tahu. Ada yang bentuk PDF ya. Dan kemudian termasuk juga pensyarahannya yang dijelaskan oleh Ustadz Musleh tadi itu ternyata benar, nggak salah. Yang pertama, Al-Mas'udi itu, Anil Mas'udi tadi berkaitan dengan Mirwajuz Dhahab itu, Murujuz Dhahab yang benar itu. Yang kemudian, yang kedua, yaitu berkaitan dengan Al-Mas'udi ini, itu dikatakan dia seorang Rafidhi. Dia jadi seorang Rafidhi. Rafidhi ini musuhnya Abu Bakar, musuhnya Umar, Utsman, Ali, dan sebagainya. Lah ini menjadi referensi Ustadz Adi Hidayat. Lah ini yang mungkin sangat dituntut kepada pemuda Muhammadiyah di Sumut
yaitu meneliti apa yang diucapkan oleh Ustadz Ade Hidayat, bukan hanya mendengarkan Ustadz Ade Hidayat. Jadi meneliti apa yang disampaikan. Kalau ana itu misalnya ada orang bilang hadis ini sahih, kalau ana belum percaya kalau nggak tahu sendiri itu. Jadi ana pelajari hadisnya, baru kemudian yakin bahwa hadis itu sahih. Kalau misalnya cuma orang yang mengatakan kepada ana hadis itu sahih, kecuali memang orangnya terpercaya biasa, yaitu mengutarakan hadis sahih. Tapi kalau orang tidak dikenal bilang ini hadisnya sahih, oh itu jangan dulu. Itu saya ini nasihat saja kepada Kokam atau kepada pemuda Muhammadiyah Sumut itu loh. Jadi pelajaran yang ini penting. Coba bayangkan bagaimana Ustadz Musleh Safitra itu menjelaskan tentang Al-Mas'udi dengan menggunakan yaitu kitab referensi dari pensyarah kitab Imam Bukhari, yaitu Ibnu Hajar Asqalani. Nah, beliau menjelaskan dari Ibnu Hajar Asqalani bagaimana sebenarnya Al-Mas'udi ternyata dia seorang Rafidhi. Bukan hanya Mu'tazilian, tapi Rafidhi. Itu ya. Jadi ini loh yang mungkin sangat perlu bagi kita melakukan telah mendalam. Kita mendengar orang ceramah, kalau saya di mana-mana mendengar orang ceramah, sampai di rumah itu dipelajari rujukan-rujukannya itu. Apakah itu Ustadz Ade Hidayat atau siapa, si A, si B, si C, si E, dan sebagainya. Tidak kemudian percaya begitu. Yang mengatakan siapa? Ustadz Ade Hidayat. Belum. Kalau ke saya belum. Karena saya tidak pernah kagum dengan orang. Ya. Jangankan Ustadz Ade Hidayat, saya mempelajari kitabnya Buya Hamka saja itu hati-hati. Tafsirnya Buya Hamka. Antum pernah nggak baca itu tafsirnya Buya Hamka misalnya? Al-Azhar itu, ada kisah di situ yang dibuat oleh Buya Hamka. Misalnya, sebelum Adam ada beribu-ribu Adam. Lah kalau seperti antum tidak tahu dari mana pendapatnya Buya Hamka, percaya begitu saja kan? Oh, kalau ana tidak sampai di situ. Ini penting ini bagi Kokam, bagi pemuda Muhammadiyah yang ada di Sumut, belajar agama, mendalami agama, agar lebih meyakinkan bahwa yang datang kepada antum itu adalah kebenaran. Ya. Ana belum berbicara dari pemahaman-pemahaman salaf di Muhammadiyah. Antum mungkin perlu belajar itu sejarah salafi di Muhammadiyah, juga perlu itu dipelajari dari orang-orang Muhammadiyah yang terlibat salafi. Jadi biar antum tahu itu di waktu itu ada, kalau di zamannya ana ada namanya Buya Yunhar Ilyas, ada Ustadz Buya Anhar Burhanuddin, ada tokoh-tokoh Muhammadiyah yang dari Padang itu dan sebagainya. Mereka yang terlibat pemahaman salaf di Muhammadiyah semua itu. Bahkan mengadakan daurah-daurah di Muhammadiyah. Daurah itu hanya dikenal pada waktu itu di Salafi. Dan pemahamannya, materinya adalah materi Wahabi yang disampaikan. Tapi ini nanti ana bicarakan ya. Ini perlu kepada Kokam ini semuanya. Jadi ini nasihat kepada Muhammadiyah Sumut, pemuda Muhammadiyah Sumut. Jadi apa yang dinasihatkan itu benar tadi. Perlu kita membuka referensi. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Musleh itu sudah jelas. Itu bukunya dari mana. Sudah jelas kok. Tinggal sekarang, mampukah pemuda Muhammadiyah di Sumut memfilter pendapat-pendapat yang datang ke Muhammadiyah itu dengan menggunakan ketajaman intelektual. Itu paling penting itu. Tidak menggantungkan kepada hanya seorang Ustadz Ade Hidayat. Jangan membiasakan umat Islam ini dengan taklid buta kepada seseorang. Ya, itu dari ana itu. Nah, kita lanjutkan. Afwan ini mahasiswa teknik industri S1, S2 yang bisa baca kitab Ustaz. Ustaz bisa mengecek kembali. Kalau Ustaz buka beberapa website seperti Wiki Syiah. Antum lihat tadi dia apa? Dia itu kan menanggapi perkataannya Ustadz Ade Hidayat yang mengatakan, wah, tak seimbang antara seolah-olah begitu bilangnya. Tak seimbang antara saya dengan Ustadz Musleh yang hanya lulusan fakultas teknik itu. Teknik Teknik industri. Tak nyambung katanya Ustadz Ade Hidayat itu dalam salah satu ceramahnya. Ini kan pelecehan sebenarnya ya, pelecehan. Coba mengolok-ngolok juga. Antum masih mau bela Ustadz Ade Hidayat?
itu siapa pemuda Muhammadiyah ini. Cobalah kritis juga lah kalian semua di Sumut itu. Ya, silakan kritis kalian dengan pemuda Muhammadiyah ini di Sumut itu, tidak hanya sekedar mendengar, tapi juga mencoba meminit setiap yang datang dari siapapun. Dan kalau masih seperti ini, tidak perlu bawa Muhammadiyah. Kalau dihadapi secara perorangan, sudah dihadapi perorangan saja. Kalau mau menanggapi Ustadz Adi Hidayat, ketika ini sampai ke teman-teman di PP itu, waktu membicarakan ini, coba sampai saya ditunjuk, coba antum bicarakan dengan Ustadz A, si B, si C. Ana nggak sebutkan karena ini pembicaraan rahasia ya. Ini dengan teman PP. Ana bukan orang PP, tapi masih dipercaya di PP ngomong begitu. Nah, itu. Jadi itu, Ana cuma dai-nya. Dulu terjun di lembaga dakwah khusus, walaupun teman-teman banyak yang duduk di PP, Ana enggak, belum. Ana di cabang dan ranting. Jadi itu ya nasihat kepada pimpinan pemuda Muhammadiyah. Kita lanjutkan. Itu apa yang dari Ustadz Safitra ini. Mereka tahu dan mereka mengklaim bahwa Al-Mas'udi ini orang yang condong kepada mereka. Dr. Sulaiman bin Abdullah As-Suwaikid di dalam sebuah kitab yang berjudul Manhajul Mas'udi fi Kitabati Tarikh. Metodologi Al-Mas'udi ini dalam menuliskan sejarah. Disebutkan oleh Ibrahim Al-Mudayhish, dikarenakan kecondongan Al-Mas'udi ini kepada Syiah, ihtamma Rafidhatu bihadzal kitab wa i'tamadu alaihi katsiran wa taba'uhu miraran. Orang-orang Syiah Rafidhah sangat punya keterikatan dan sangat merekomendasikan, sangat mengikuti buku ini. Bahkan mereka mencetaknya berulang kali. Kata Al-Imam Ibn Arabi, sebagai kita sama-sama yakin bahwa ini adalah ulama kita. Ibn Arabi mengatakan dalam Al-Awasim minal Qawasim, wa ammal mubtadi'u al-muhtal fal-Mas'udi. Adapun seorang penipu dan dia adalah seorang ahli bid'ah besar. Siapa namanya? Al-Mas'udi. Karena ia membawakan celaan kepada para sahabat dengan menyisipkan ilhad, ateisme, menyisipkan kezindikan dirinya dalam riwayat-riwayat yang dia sebutkan. Karena ia membawakan celaan kepada para sahabat. Wa amma al-bid'atu fala syakka fihi. Adapun kebid'ahan dalam perkara buku-bukunya, maka tidak diragukan lagi. Kata Muhibbuddin Al-Khatib saat memberikan komentar terhadap Al-Awasim min Al-Qawasim. Ali bin Al-Husain Al-Mas'udi ya'addu asy-Syiah min syuyukhihim wa kibarihim. Al-Mas'udi ini adalah seorang yang oleh kaum Syiah digolongkan sebagai barisan masyayikh dan pembesar mereka. Di antara sebagian ahli ilmu yang lain seperti Dr. Muhammad Rusyad Salim, beliau mengkomentari bahwa Al-Mas'udi yang dimaksud adalah Abul Hasan Ali bin Husain bin Ali Al-Mas'udi, seorang sejarawan yang menulis buku Murujul Dhahab. Sebagian ahli ilmu ada yang mengatakan kecenderungan dirinya kepada Syiah mempengaruhi karya-karyanya tentang Khulafaur Rasyidin, tentang Umayyah, tentang Abbasiyah, dengan masuknya hawa nafsu pribadinya dalam penulisan buku tersebut. Karena itu perlu diwaspadai ketika membaca bukunya. Mas'udi ini menyebutkan sesuatu tentang khurafat dan mitos meskipun dia tidak percaya dengan hal tersebut. Jika ia tidak menyebutkan hukum atas sesuatu, maka ia menisbatkan hukum tersebut kepada perawinya. Dan dalam video antum kan Ustaz, antum mengatakan ada buku, dan ternyata buku sejarah yang antum jadikan referensi ini dikomentari oleh para ulama sebagai buku sejarah yang banyak kebohongan, yang di dalamnya dicampur dengan khurafat dan mitos yang tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa orang ini punya kecenderungan kepada Syiah. Maka Ustaz, please, mohon cek lagi referensi antum. Saya khawatir kalau kemudian antum menyebarkan yang salah kepada kaum muslimin, lalu mereka membangun agama mereka di atas referensi-referensi Syiah yang di dalamnya ada khurafat, kebid'ahan, bahkan ilhad. Tanda tanya besar yang kedua, ini masih besar. Ustadz menjadikan sebuah buku yang Ustadz tidak tahu nama pengarangnya. Karena tidak tahu pengarangnya, lalu kemudian Ustadz masih mencari lagi, ini siapa ya namanya? Namanya Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam, musik dan lagu dalam timbangan Islam. Ini pengarangnya, kalau teman-teman lihat, sudah gitu ketika dibaca salah lagi penyebutan namanya. Abdullah bin Mustad Al-Hajiz, ini 500, kurang lebih 500 halaman. Kebetulan saya sudah kenal buku ini sejak tahun 2006, meskipun saya waktu itu masih S1 teknik industri. Apapun saya tutup dulu tirainya karena kata admin di belakang ada ibu-ibu. Ustadz Adi Hidayat yang dirahmati Allah, kitab yang Ustadz jadikan referensi yang kedua adalah Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam. Musik dan lagu di dalam timbangan Islam ini ditulis oleh seorang yang bernama Abdullah bin Yusuf Al-Judayang. Ada yang mengatakan Al-Judayang, ada yang mengatakan Al-Jadiyang. Yang jelas bukan seperti yang Ustadz sebutkan. Abdullah bin Mustad Al-Hajiz. Sebelumnya saya merecall pembicaraan saya di part 2 bahwa saya pertama kali mengenal kajian sunnah manhaj salaf itu dari guru kami Al-Ustaz Ja'far Umar Talib.
Guru kami, Ustaz Ja'far Umar Thalib, bahkan sempat terjatuh menghalalkan musik dengan catatan-catatan seperti Ustaz. Beliau jatuh ke dalam pendapat ini di tahun 2006 setelah membaca kitab Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam. Lalu kemudian Allah berikan taufik kepada beliau sekitar tahun 2011-2012 lah. Beliau datang ke Saudi, lalu kemudian bertemu dengan beberapa muridnya Syekh Rabi, yang ternyata mereka sudah memegang bantahan kepada kitab Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam ini. Judulnya Ar-Rad 'alal Qardawi wal Judi'. Bukunya seperti ini. Sepulang dari Saudi, Ustadz kami, Al-Ustadz Ja'far Umar Thalib, kemudian merevisi. Beliau mengatakan, sembari mengkaji buku ini, sampai sejauh ini kami menarik kembali fatwa kami bahwa musik itu adalah halal dengan persyaratannya. Sebagaimana pendapat Ustadz Adi Hidayat yang dirahmati Allah, mohon Ustadz, kalau memang sudah menjadikan itu sebagai referensi, Ustadz bisa membaca kembali bantahannya. Karena di dalamnya ada nukilan ijma' para ulama yang begitu banyak tentang keharaman alat-alat musik. Ya, semoga Ustadz berkesempatan untuk membaca bukunya karena PDF-nya juga sudah banyak di internet. Tanda tanya besar yang ketiga. Saya sempat mendapati Ustadz mengatakan, iya ini kan ada dalam Bukhari. Oh, tapi antum cek dulu. Itu kan hadisnya mu'allaq. Ini di Al-Bukhari, betul. Antum ngaji sampai tamat nggak sanadnya? Itu mu'allaq atau musannad? Begitu cara ngajinya, ternyata mu'allaq. Mu'allaq itu ada rawi yang terputus, nggak nyambung. Ustaz, mohon antum betul-betul cek kembali referensi antum. Saya pernah membuat bantahannya kira-kira tahun 2019. Beliau salah karena menghukumi hadis ini dengan dhaif, karena menganggap Al-Imam Al-Bukhari tidak mendengar perkataan ini dari gurunya, yaitu Hisham bin Ammar. Dan yang benar sebagaimana disebutkan banyak ulama bahwa Hisham bin Ammar guru langsungnya Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dengan kata qala Hisham. Berikutnya Ustaz, tanda-tanda kecil. Seharusnya kan kalau Ustaz memang sudah persiapan, tugas akhir S1 saya pun bahkan dibawa lalu kemudian dicetak, sempat. Seharusnya mengecek judul bukunya pun harusnya sempat. Yang benar namanya bukan Mirwajuz Dzahab, namanya Murujuz Dzahab. Kembali ke tanda tanya besar bahwa buku ini ditulis oleh seorang yang berakidah Syiah Mu'tazilah. Kemudian tanda tanya kecil yang kedua tadi saya sudah sebutkan, sesempat itu juga Ustaz membawa tugas akhir saya, tapi tidak sempat untuk membaca siapa penulis buku Al-Musiqa wal Ghina fi Mizanil Islam. Bahkan setelah dibaca, kemudian nyebutnya pun masih salah. Kalau saya mungkin mahasiswa teknik, mungkin bacanya mungkin masih salah-salah. Saya tidak digelari sebagai orang yang pakar dalam bahasa seperti Ustaz. Mungkin masih bisa dimaklumi. Tanda tanya berikutnya, terserah mau dibilang ini tanda tanya besar atau tanda tanya kecil. Ustaz bikin kajian judulnya Musik dalam Timbangan Al-Quran dan Sunnah. Saya menonton 2 kali. Dan saya dapati bahwa mayoritas dari pembahasan Ustaz itu adalah pada sejarah yang direferensikan kepada buku yang sangat tidak recommended karena penulisnya. Begitu juga direferensikan kepada sebuah buku yang sudah ada bantahannya yang telak kepada buku tersebut. Dan saya menonton dari seluruh durasinya, itu lebih banyak kepada sastra. Kalau memang kita berkata ini adalah dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah, seharusnya merujuk bagaimana Al-Quran dan Sunnah, lalu tafsir para ulama. Kebanyakan dari yang saya sampaikan, yaitu bukan di timbangan Al-Quran dan Sunnah, tetapi timbangan Al-Mas'udi, timbangan Abdullah bin Yusuf Al-Judi', dan timbangan pengetahuan Ustaz dalam sisi bahasa Arab. Maka Ustaz, antum menyebutkan itu di hadapan madu'un antum, depan ikhwan-ikhwan kita, kaum muslimin, mereka itu terkesima dengan istilah-istilah antum, istilah al-hida, al-ma'azif, azaf, kemudian as-sama' dan lain-lain. Mereka terkesima. Antum pakai kitab judulnya Murujuz Dzahab, kitab Al-Musiqa wal Mizan fi Mizanil Islam, Al-Mas'udi, nama yang antum salah nyebutkannya, Abdullah bin Yusuf Al-Judi', kemudian antum sebut mu'allaq. Mereka nggak paham. Adapun kami yang belajar, karena kami ini belajar kepada para ulama, lalu kami bisa melihat bagaimana kesalahan-kesalahan yang antum jadikan referensi. Please Ustaz, antum cek kembali pemahaman antum, karena Masya Allah antum ini S1, S2 bahasa Arab, antum bisa menggali dari kitab para ulama. Saya cuma teknik. Qadarullah, saya pernah punya ada masalah kesehatan. Qadarullah, saya pernah berada di dalam satu lingkungan yang akhirnya membuat saya tidak betah untuk hidup di dalam pondok. Tetapi darah Muhammadiyah saya mengalir. Kemudian dakwahnya bapak saya terhujam di diri saya. Sehingga kemudian meskipun saya belajar teknik, saya belajar bahasa Arab, saya belajar ilmu usul, saya belajar al-qaid al-fiqhiyah, saya belajar kepada para ulama, kami tinggalkan kehidupan kami sebagai PNS untuk belajar ke sana. Saya teknis saja mau dan bisa sedikit untuk mengkaji kitab para ulama. Antum pasti lebih bisa dari saya. Catatan yang lain, saya lihat antum banyak menjadikan referensi bahasa, makna lughah sebagai sandaran antum, lalu kemudian menghasilkan hukum. Ustaz,
antum bisa berbicara yang Masya Allah membuat orang terkesima bagi orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, bagi orang yang belum belajar usul dan al-qawaid al-fiqhiyah atau ilmu-ilmu yang lain yang merupakan ilmu alat. Kita sama-sama tahu Ustaz, insya Allah antum tahu, saya tahu. Ada yang namanya makna lughawi, ada yang namanya makna syar'i. Ketika ada satu hal, lalu kemudian kita dihadapkan pada makna lughawi dan makna syar'i, kita mau cari hukum, mana yang dikedepankan? Makna syar'i. Untuk teman-teman yang tentu menonton video ini, baik yang pro maupun kontra, saya yakin Ustaz Hidayat yakin, paham, dan sepakat dengan saya. Misal, kalau di dalam ilmu nahwu, belajar dasar, al-kalimah itu artinya kata. Berarti kalau al-kalimat itu kata-kata. Dalam bahasa Indonesia kita tahu kata ya kata. Rumah, orang, sakit, namanya orang gitu ya. Sedangkan kalimat itu, saya pergi ke pasar, saya ini, itu kan rangkaian, itu namanya kalimat. Nabi SAW pernah berkata kepada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka bi kalimat. Wahai anak kecil, saya akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Nabi tidak mengajarkan kata, rumah, tanah, langit, matahari, bulan. Nabi tidak sebut kata, tapi Nabi sebutkan kalimat. Apa kata beliau? Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, aku sebutkan kepada engkau beberapa kalimat, bukan kata-kata. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Dia akan menjadi penuntunmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau hendak meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nabi sebutkan 4 kalimat. Kalau kita pakai hanya nahwu, maka harusnya Nabi sebutkan kata-kata. Tapi kita pakai makna syar'i, ada yang namanya kalimat-kalimat. Jadi kalimat itu adalah kalimat. Oke, ini contoh bahwa ada namanya makna bahasa, ada namanya makna syar'i. Di dalam bahasa kita dapati kalimat itu adalah kata. Di dalam bahasa syar'i bisa jadi ini bukan kata, tetapi justru kalimat itu sendiri. Saya yakin Ustaz paham dengan apa yang saya sampaikan. Teman-teman semoga bisa paham. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam menentukan hukum seharusnya kita pakai makna syar'i lebih dahulu. Dan yang kami dapati Ustaz lebih banyak pakai makna-makna lughah. Mungkin karena itu S1 dan S2-nya. Mungkin ini Ustaz. Mohon sekali lagi dicek referensi antum. Sampai kita beri informasi, tahun 2006 ketika Ustaz kami Ja'far Umar Thalib merilis pendapatnya yang terbaru bahwa musik itu boleh dengan syarat bla 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 bla. Malam itu juga kami SMS beliau, ketika itu belum ada WA. Bisakah besok pagi saya datang bersama teman-teman saya? Demi Allah teman-teman, demi Allah Ustaz. Saya ketika itu 2006, sebenarnya juga baru taubat. Saya baru mengenal tentang sunnah, baru mau ikuti kajian-kajian beliau. Saya sudah membakar cover-cover kaset-kaset saya, kaset potret, Dewa, Padi, NSYNC, Backstreet Boys, bla bla bla. Sudah saya bakar semua cover-covernya. Sedangkan kasetnya saya kasih ke seorang tentara untuk dijadikan sebagai rekaman kajian. Waktu itu saya baru taubat, jadi saya kaget lagi. Kenapa kok bisa jadi jadi halal lagi nih? Gitu. Besok pagi saya datang kepada beliau, dijamu di rumahnya, kemudian saya bawa beberapa teman saya. Saya sampaikan, saya berkeberatan. Kalaupun Ustadz menghalalkan sekarang ini, bisakah disampaikan tidak di depan umum? Bisakah itu mungkin hanya di dalam kajian-kajian khusus, bla bla bla. Beliau mengatakan, saya kira waktu itu ya kalian semua kan orang-orang suka ke warnet ya zaman itu. Kalian suka ke warnet, mungkin kalian bisa lihat website saya. Jadi saya ngomong lah itu. Tapi ya betul juga sih. Memang di mahasiswa kemarin itu terlalu terbuka, mungkin akhirnya orang memaknai dengan cara yang berbeda. Ustaz Ja'far Umar Thalib, mantan Panglima Laskar Jihad, dengan kebesaran namanya, dengan kebesaran dakwahnya yang suka membantah orang-orang liberal di zaman itu. Masya Allah, beliau mau terima masukan dari saya yang cuma seorang mahasiswa teknik yang waktu itu bahkan tidak bisa baca kitab. Ustaz Adi Hidayat Hafidhakumullah, saya bisa katakan yang paham balaghah itu bukan cuma Ustaz Adi Hidayat. Yang paham balaghah itu ada banyak Ustaz. Yang jago-jago di bidang ini, yang sastranya kuat, yang juga belajar tentang qawaid, usul, bahkan memang bidangnya itu banyak. Maka ketika kita menuangkan pemikiran kita ke khalayak, maka kita akan disorot. Orang mungkin tidak bermaksud untuk mencari-cari kesalahan, tetapi kesalahan itu tertuang karena disebarkan lewat media. Ada di antara para ulama yang mengatakan, man sannafa faqad ja'ala aqlahu 'ala tabaqin ya'riduhu 'ala an-nas. Siapa yang menulis, siapa yang mengarang, kalau di zaman sekarang siapa yang tampil di YouTube, di Instagram, di Facebook, maka dia sedang seperti membuka kepalanya.
otaknya, kemudian dia copot, dia taruh di atas nampan, lalu dia hidangkan kepada manusia sehingga manusia bisa menilainya. Ini bisa dimakankah? Ini sudah basi kah? Ini busuk kah? Ini bagus kah? Itu bisa kelihatan. Artinya kita akan dinilai oleh orang. Ya, kita jangan bilang, oh saya kok dicari kesalahan dan yang semacam itu, video ke saya cuma dipotong-potong, bla bla bla. Karena orang sudah tahu. Ya, dipotong tidak dipotong, apalagi kadang-kadang dipotong itu tidak menghilangkan esensinya. Ustadz yang dirahmati Allah dan juga teman-teman yang mengikuti dan menyenangi Ustadz Adi Hidayat, di sini saya dapati ada yang berkata gini, orang-orang salafi memang menanti ketergelinciran buah. Demi Allah tidak ada yang menanti. Yang ada adalah kebetulan lewat karena Ustadz punya banyak pengikut, punya banyak channel-channel yang ngutip Ustadz. Maka ketika kami buka media sosial, yang paling sering nampak adalah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Syafiq Reza Basalama, Ustadz Abdul Somad. Tidak ada yang menanti. Demi Allah kami sangat ingin agar para dai ini bisa menunjukkan umat kepada jalan yang benar. Adalah kebodohan bagi kami apabila kami ini sengaja nyari-nyari dan nunggu-nunggu kapan dia tergelincir. Ya, jadi kalimat seperti ini, orang-orang salafi menanti ketergelinciran uaha, tidak ada. Tapi yang saya syukuri adalah ketika ada dari pengikut Ustadz yang mengatakan menanti ketergelinciran uaha. Berarti di antara pengikut Ustadz ada juga yang mengakui bahwa Ustadz itu tergelincir. Dan sebaik-baik orang yang tergelincir ada yang mau mengakui kesalahan. Ya, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap Bani Adam itu adalah orang yang banyak salah. Bukan bersalah saja, banyak salah. Dan yang paling bagus di antara orang-orang yang banyak salahnya adalah yang mau bertaubat. Yang kami harapkan hanyalah sekedar Ustadz memberikan klarifikasi bahwa iya, referensi saya ternyata salah. Setelah tadi saya paparkan tanda tanya besar dan kecil. Demikian teman-teman, Ustadz Adi Hidayat part ketiga. Insya Allah akan saya tutup dengan part yang keempat. Yang ini merupakan nasihat untuk diri saya sendiri, untuk terutama orang-orang yang mengikuti kajian kami, yang teman-teman bilang Wahabi, Salafi dan seterusnya, juga kepada kaum muslimin. Itu dia ya, yang disampaikan oleh Ustadz Muslih. Kita lanjut dengan Kokam Sumut. Apa yang disampaikan oleh Kokam Sumut? Ya, kita lanjut dari Kokam Sumut tuh tadi, dari perkataannya Kokam Sumut. Tadi sudah antum melihat jawabannya dari Ustadz Muslih yang dituntut oleh Kokam Sumut. Mudah-mudahan itu memuaskan Kokam Sumut ya. Karena memang berangkatnya kalau dibandingkan antara video Ustadz Adi Hidayat, malah justru lebih ilmiah ini daripada yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat itu tadi. Jauh lebih ilmiah. Mudah-mudahan ya Sumatera Utara ini benar-benar menjadikan ini sebagai jembatan untuk mempelajari ilmu. Tidak berhenti hanya dengan mengikuti siapa saja. Kalau perlu memberikan usulan-usulan kepada tarjih. Karena Majelis Tarjih Muhammadiyah itu kan tidak menutup pintu. Majelis Tarjih itu Muhammadiyah menerima yaitu masukan dari mana saja selama masih sesuai dengan manhaj Muhammadiyah. Itu yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, tidak menolak siapapun. Jadi kalau misalnya di tarjih ini banyak fatwa-fatwa Muhammadiyah di tarjih yang dicabut diganti dengan fatwa yang baru. Bisa saja suatu saat musik di Muhammadiyah haram. Itu bisa saja terjadi jika hal ini sudah sampai menjadi kajian pimpinan pusat Muhammadiyah secara menyeluruh. Tadi kalau dari pandangan-pandangan yang disampaikan oleh yaitu Ustadz Muslim, mungkin juga perlu ini masukan kepada kita semua gitu. Dan kalau kurang puas dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Muslih Safitra itu, ya memang perlu dilihat dari kitab-kitabnya yang sudah ditunjukkan oleh beliau. Nah, tinggal kita meneliti kitab-kitab yang dipakai oleh Ustadz Adi Hidayat juga gitu. Demikian juga paling tidak kita mempelajari ulumul hadis yang berkaitan dengan istilah-istilah yang keren-keren yang disebutkan oleh Ustadz Adi Hidayat, misalnya hadis mu'allaq yang dituduh kemudian lemah hadisnya dalam rangka melemahkan Imam Bukhari, padahal tidak. Itu tidak termasuk mu'allaq. Nah, ini tentunya berkaitan dengan ilmu jarah wa ta'dil ya, berkaitan dengan penjarahan terhadap yaitu silsilah-silsilah hadis. Ini lain lagi pembicaraannya, nanti lain. Nah, kita lanjutkan omongan dari tanggapan dari Kokam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi video Ustadz
untuk menjelaskan pendapatnya. Pernyataan Ustadz Mufli Safitra bahwa pernah menimba ilmu di pesantren Muhammadiyah bukan berarti menunjukkan beliau kader Muhammadiyah, tapi cenderung hanya penikmat amal dakwah Muhammadiyah yang saat ini justru beliau membalas dengan menyakiti hati banyak warga Muhammadiyah. Yang kelima, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara meminta Ustadz Mufli Safitra segera meminta maaf kepada Ustadz Adi Hidayat dan keluarga besar Muhammadiyah, serta segera menghentikan tuduhan-tuduhan terhadap Ustadz Adi Hidayat yang dapat memunculkan reaksi negatif dan memecah belah persatuan antar anak bangsa. Wah, itu ajakan perang menurut saya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pemuda Muhammadiyah ini sudah sangat keterlaluan ya. Apa ya? Bahasanya bahasa arogan gitu ya. Tidak pada nalar intelektual lagi. Ya seharusnya bukan dengan cara seperti itu. Mulai dari awal memang sudah banyak kesalahan-kesalahan yang dilemparkan oleh pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumut ya. Di mana juga dibawa Kokam. Tentu saja kalau berbicara tentang Muhammadiyah ini tidak bisa dilepaskan dari struktur. Misalnya bikin pernyataan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah itu bertanggung jawab. Apalagi kalau menurut saya suratnya itu tidak tertata rapi, lebih pada emosi. Karena apa? Satu sisi Pemuda Muhammadiyah menyatakan kontroversi ya, kontroversi lagi. Jadi kontradiksinya tadi yaitu bisa dikatakan tidak layak ucapan pimpinan Pemuda Muhammadiyah Sumut ini dengan kalimat yang di awalnya satu sisi menyatakan untuk tidak mengolok-olok orang lain, tapi isi suratnya mengolok-olok orang lain gitu. Gimana itu bisa benar gitu? Coba bahasanya yang ditata rapi. Masa sebanyak itu tidak bisa menulis surat sebaik-baiknya gitu? Suratnya saja itu sudah provokatif ya. Surat pernyataan yang isinya ini provokatif. Tidak menunjukkan surat yang benar-benar mencerminkan intelektual, tapi arogan. Iya, arogan. Apalagi kemudian bisa memicu persoalan. Aduh, Muhammadiyah ini sudah biasa menghadapi bahaya kok. Iya, menghadapi bahaya sudah biasa. Sejak zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah biasa dengan bahaya. Mengapa baru sekarang ada kecemasan begitu? Ada apa sebenarnya ini Sumut ini? Itu namanya berjalan mundur, bukan berjalan maju. Harusnya berkemajuan. Itu ya. Kalau kita mau menggunakan kekuatan intelektual, ya gunakan kekuatan intelektual dengan mempelajari kembali, saya ingatkan, itu referensi yang lengkap. Untuk mengadili suatu masalah tidak akan pernah selesai kecuali ketika kita bisa bersikap objektif. Jadi objektivitas perlu dijadikan dasar dari pengambilan keputusan, baru itu menghasilkan yang benar. Tapi kalau subjektivitas yang dipakai, nantinya itu cuma membela orang kita tanpa mengetahui kualitas kebenaran, apakah memang benar atau tidak. Saya banyak grup Muhammadiyah ya, dan selalu saja saya itu memberikan yang sifatnya pelajaran kepada mereka. Jangan sampai terperosok ke dalam taklid-taklid buta yang itu tidak disukai oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah ini keras, tidak suka tahlilan. Jelas Muhammadiyah memandang tahlilan itu produk Hindu. Asalnya, sejarahnya ya, kalau kita baca itu punya latar belakang Hindu dulu gitu. Sampai sejauh itu kalau dibaca di Muhammadiyah. Jadi tidak tawar-menawar dia mengatakan begitu Muhammadiyah. Walaupun kemudian ditanggapi oleh Idrus Ramli yang di Jawa Timur. Muhammadiyah juga misalnya berbicara sholawat gitu. Jelas sekali sikap Muhammadiyah tentang sholawat. Ketika mengkritisi salawat Nariyah, ketika mengkritisi, wah macam-macam lah. Apa ini dibaca oleh Kokam ini? Jangan-jangan nggak pernah membaca itu. Jadi di situ kalau ingin kritis terhadap seseorang, pakai kitab-kitab yang dipakai orang itu. Nah, misalnya ada buku dipersoalkan, apa misalnya?
buku Islam dan Peradaban yang ditulis oleh Nurul Majid. Lah kita harus membaca dulu, jangan cuma bikin pernyataan. Dasarnya apa? Kesalahannya di mana gitu? Kan tidak jelas. Hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Itu akan mempengaruhi gerakan dakwah Muhammadiyah. Justru saya merasa terhambat dengan pernyataan-pernyataan. Oh ini kok beda ya dengan pernyataannya Ustadz Adi Hidayat. Lah itu saya malah merasa terhambat dengan Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat lain, antum lain. Ya artinya Ustadz Adi Hidayat yang beda dengan Muhammadiyah. Ini ketika berbicara masalah arsy. Ini satu contoh. Jadi justru saya merasa terhalang dengan fatwa Ustadz Adi Hidayat yang dianggap Muhammadiyah, padahal pendapat perorangan. Tuh. Jadi kita lihat selanjutnya, kita dengar selanjutnya apa yang disampaikan oleh beliau. Yang keenam, jika dalam waktu 2 kali 24 jam sejak Rabu 8 Mei 2024 Ustadz Mufli Sapitra tidak meminta maaf, maka pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara akan membawa persoalan ini ke ranah hukum yang berlaku. Aduh, ini kayak perang Israel aja. Ini suratnya persis, yaitu ancaman Israel kepada Palestina. Aduh, ini niru-niru orang sebelah. Cara berpikir begini ini niru-niru orang sebelah. Tidak mencerminkan Muhammadiyah yang baik lah. Jadi kalau berbicara Muhammadiyah tadi kan sifatnya tidak seperti itu ya. Berapa kali Muhammadiyah mendapatkan ancaman. Enggak pernah. Bahkan pernah rumah sakit Islam mau diambil orang lain, tidak kemudian main lapor-laporan ya. Faktanya di Muhammadiyah dulu sampai mematahkan tangan takmir masjid itu tidak lapor kepada orang lain. Karena apa? Itu ya karena mungkin Salafi itu tidak punya kekuatan. Ya, sehingga pimpinan wilayah Muhammadiyah ini berani mengumumkan perang kepada Salafi. Kekuatannya tidak ada organisasinya. Coba kepada yang organisasi-organisasi dulu yang merampas masjidnya Muhammadiyah itu. Mana tindakannya Kokam itu? Kan nggak ada. Udah berbaik-baik saja. Lah itu. Demi persatuan, kesatuan. Lah sekarang begitu Salafi. Aduh, gawat ini. Jadi perlu di sini cara berpikirnya dan orientasi pemikiran sebagai orang-orang Muhammadiyah di Sumut itu yang benar-benar diasaskan kepada pemikiran ulama-ulama Muhammadiyah di sana. Jadi perlu dilakukan penelitian mendalam, membuat tanggapan yang sebenarnya menunjukkan bahwa pendapatnya Ustadz Adi Hidayat benar. Kalau mau ditangani secara Muhammadiyah. Lah kan Muhammadiyah ini kolektif. Mengapa menghadapi hanya seorang saja bingung begitu gitu? Kolektif kan? Tidaklah kemudian bikin pernyataan yang membingungkan juga. Ini mau dibawa kemana? Justru masyarakat mengartikan lain dengan tindakan-tindakan pemuda Muhammadiyah Sumut tuh. Mengartikan lain. Kok main keroyokan gitu? Ya itu tidak baik menurut saya. Perkembangan pemikiran begitu tidak baik. Iya, saya kadang-kadang dulu juga sama Sunanto itu marah itu. Ketua Pemuda Muhammadiyah Pusat ya. Di zamannya pemilu. Benar saya marah itu. Tapi enggak, marahnya perorangan aja dengan beliau gitu. Tidak kemudian saya marah-marah enggak. Itu baru namanya hebat. Ini kan surat terbuka sudah namanya. Surat terbuka dan ancaman lewat media. Wah, apa maksudnya? Kalau saya kemudian antum sebaiknya datang baik-baik kepada orang gitu. Saya dinasihati oleh PP Muhammadiyah, antum sebaiknya tanya aja langsung kepada orangnya yang bersangkutan. Itu nasihat PP. Ini malah ada yang ngajarin anak buahnya dengan cara tindakan-tindakan liar seperti ini. Yang sama sekali tidak mencerminkan tindakan Muhammadiyah. Itu ya. Ntar dulu ini. Wah, ini saya nggak bisa baca ini. Ntar dulu saya baca nih pernyataannya gimana ini.
Oh, udahlah, lebih baik jangan diumbar di sosmed gini. Pemantik api adalah Ustadz Adi sendiri. Ya, sebenarnya sih tidak, karena ini main umbar-umbaran ya. Penyelesaiannya umbar-umbaran gitu. Sudah dimantek terus, dimantek ke sana, dimantek ke sana, dimantek ke sana. Seharusnya nggak perlu lah main mantek-mantekan gitu. Lah ini kan juga PW Pemuda Muhammadiyah memantik masalah juga gitu. Padahal seharusnya Pemuda Muhammadiyah itu menjadi contoh dan teladan kepada umat sekitarnya. Tidak kemudian bersikap bertindak arogan. Itu maksud saya. Jadi barangkali itu ya dari saya hanya berharap kepada pemuda Muhammadiyah di Sumut itu benar-benarlah menjadi orang yang kritis, tidak hanya sekedar mengumbar keberanian karena berada dalam sebuah organisasi, tapi kekuatan intelektual itu lebih penting. Tidak ada yang bisa mengalahkan lawan kita kecuali kalau kita adalah orang yang cerdas, pandai, dan memiliki kemampuan menata bahasa yang baik. Itu yang perlu ditanamkan dalam kepribadian kita sebagai orang Muhammadiyah. Saya pelaku dakwah. Berbagai macam tantangan di luar ada yang mau membunuh, ada dan sebagainya. Diuber-uber. Itu dilakukan. Tapi tidak kemudian saya lapor ke pimpinan pusat agar bertindak. Enggak pernah. Dulu saya di bawah naungan pimpinan pusat Muhammadiyah. Enggak pernah saya laporan ke pimpinan pusat Muhammadiyah begini-begini. Padahal saya di bawah naungan pimpinan pusat Muhammadiyah dulu itu. Jadi apa tujuannya? Ya agar kita ini benar-benar ya iyalah, memang iya. Saya sebagai dai lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Makanya saya kritis dengan pemuda-pemuda itu biar pemuda ini tidak jatuh kepada jalan yang salah. Saya nasihati mereka. Makanya saya punya keberanian. Kalau saya tidak punya kalau bukan orang Muhammadiyah tidak ngaku-ngaku sebagai Muhammadiyah. Itulah sebabnya saya kasihan pemuda-pemuda Muhammadiyah ini, harapan masa depan Muhammadiyah. Tidaklah cemen begitu menghadapi masalah gitu. Itu saja ya dari saya ini, nasihat kepada pemuda Muhammadiyah yang ada di mana? Di Sumut, Sumatera Utara. Setahu saya orang-orang Sumatera Barat yang jadi PP Muhammadiyah ini banyak sekali. Ada yang PP Muhammadiyah ini, Ustadz Reza Matondang. Kenapa Matondang Matondang itu dia kemampuannya luar biasa. Kenapa tidak kemudian terjun aja di Sumut itu? Diperbaiki Sumutnya. Duduk di PP itu. Nanti saya bilangin, tuh ente keluarganya itu di mana di Sumut memerlukan antum tuh ke sana. Dia sekarang membina pesantren itu di Muhammadiyah. Amanat dari PP Muhammadiyah membina pesantrennya. Itu Reza Matondang yang saya kenal ya. Nah, barangkali itu dari saya, Zulkarnain El Maduri. Ya slow lah. Kalau saya slow aja, nggak ada masalah. Saya cuma kasihan kepada pemuda-pemuda. Pemuda Muhammadiyah itu masa depan Muhammadiyah. Jadi kalau tidak mampu menghadapi masalah, masa depan Muhammadiyah kelak bisa jelek karena pemuda yang tidak memiliki fondasi yang kuat. Padahal Muhammadiyah ini biasa sudah menghadapi angin topan dari mana saja itu ya. Kata orang Madura itu kaleng bus-bus gitu. Sudah biasa Muhammadiyah ini menghadapi berbagai goncangan-goncangan keras. Tapi kalau pemuda Muhammadiyahnya tiba-tiba cemen seperti yang terjadi di Sumut, wah ini mah tidak bisa kita harapkan lebih jauh kebangkitan Muhammadiyah masa depan. Yang kita butuhkan di Muhammadiyah orang-orang hebat,
ulama-ulama yang mumpuni, pemikiran-pemikiran yang ke depan, menyongsong tahun 2030 itu lain lagi nanti masalahnya. Ya, sebelum bumi ini ditutup riwayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai Muhammadiyah itu mewariskan kepada anak cucunya hal-hal yang tidak baik. Karena setiap generasi kepemimpinan di Muhammadiyah itu terletak pada pemimpin sebelumnya. Itu ya. Nah, ini dari saya. Saya berhenti sampai di sini saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada pemuda Muhammadiyah Sumut dan benar-benar meningkatkan kualitasnya Muhammadiyah Sumut sehingga Muhammadiyah Sumut adalah Muhammadiyah harapan masa depan. Itu saya doakan. Dan mudah-mudahan Allah juga membimbing seluruh umat Islam di Indonesia berada dalam satu bingkai kesatuan dan tauhid yang sama, pemahaman agama yang sama, sehingga tidak pernah ada lagi perpecahan dan perselisihan. Dari saya, Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.